Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Bapak proklamator kita, Insinyur Soekarno, pernah berkata, "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah asing. Tapi perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa kalian sendiri." Kebenaran pidato Bung Karno saat menyambut Hari Pahlawan 10 November 1961 itu menemukan contoh aktual dan senyatanya kini. Sebagian dari mereka yang mendapat kepercayaan berkuasa di pemerintahan, lembaga penegak hukum, dan gedung wakil rakyat malah semena-mena pada rakyat kecil, sebagaimana ditunjukkan di banyak berita dan postingan media sosial. Tengah menjadi viral saat ini, Wakil Ketua DPRD Kota Depok dan di fraksi Golkar bernama Tajudin Tabri tengah menginjak tubuh bagian belakang seorang supir truk. Insiden yang terekam juga memperlihatkan pria yang menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Depok ini meminta supir truk untuk push up dan berguling-guling di jalan. Sebelumnya bahkan Tajudin juga menampar wajahnya. Insiden yang terjadi pada Jumat 23 September 2022 itu berlokasi di Jalan Krukut Raya, Kecamatan Limo, Depok. Tak pelak lagi peristiwa yang membagongkan itu kini menjadi perbincangan. Sekelas wakil rakyat yang mewakili suara warga 3 kecamatan yaitu Beji, Cinere, dan Kecamatan Limo di Kota Depok yang hanya meraup 7.000-an suara saja, sudah sebegitu zolimnya. Lalu bagaimana dengan wakil rakyat yang mewakili puluhan dan ratusan ribu pemilih di lembaga yang lebih tinggi? Tak hanya mereka yang mewakili negara dan pemerintah menjadi pejabatan aparat. Ternyata mereka yang mengatasnamakan wakil rakyat pun bisa menista, merendahkan martabat kemanusiaan. Bisa merendahkan rakyat jelata yang notabene suaranya mereka kumpulkan untuk bisa menjabat di lembaga perwakilan rakyat dan mendapat berbagai fasilitas yang bahkan tidak dinikmati oleh rakyat yang mereka wakili. Agama, undang-undang, peraturan pemerintah pusat, peraturan daerah, semua bertujuan meningkatkan kesejahteraan, menciptakan ketertiban, dan utamanya menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Oleh karena itu, semua tindakan yang merendahkan derajat manusia dan kemanusiaan tak bisa diterima. Utamanya jika dilakukan oleh pejabat, aparat, dan apalagi seorang wakil rakyat. Apakah negara bisa menghidupkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, berkaitan dengan insiden ini? Mari kita sama-sama uji dan amati. Dengan bukti yang begitu gamblang, apakah penegak hukum bisa berkelit dan mencari pembenaran? Karena petugas negara yang mendapat mandat untuk menegakkan hukum juga tidak boleh merendahkan kemanusiaan para pelakunya. Bagaimana wakil rakyat ini tega melakukan perbuatan itu kepada sesama manusia? Negara telah mengeluarkan anggaran untuk wakil rakyat begitu besarnya. Negara memberikan mereka kesejahteraan.
semua yang mereka dapatkan bukan untuk menistakan rakyat jelata yang hidup di jalan. Mereka para wakil rakyat ini mendapat gaji, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, serta fasilitas lainnya. Mereka mendapat tunjangan keluarga dan tunjangan beras, aneka uang representasi, juga uang paket. Bahkan kewajiban pajaknya dibebankan pada APBD. Tapi, apa hasil nyatanya? Semata-mata hanya mengawasi anggaran menteri, gubernur, kepala daerah, dan ikut nitip proyek. Atau kong-kalingkong dan menista rakyat di jalan? Salah kaprah, salah asuh, dan salah kelola adalah sinyalemen yang diungkapkan cendekiawan nasionalis, bankir, profesional, mantan Menteri Laksamana Soekardi. Laksamana dalam buku Pancasalah menemukan buktinya dari berbagai skandal yang menjadi viral hari-hari terakhir ini. Negara mengongkosi perwira polisi terbaik, meningkatkan pendidikan dan pengetahuan mereka hingga menjadi jenderal. Namun, pada akhirnya mereka menjadi kaki tangan bandar judi, antek konsorsium 303, kaki tangan mafia tanah, dan memeras rakyat yang sedang bermasalah. Hakim pengadilan negeri hingga hakim agung tak sedikit pula yang menjual vonis kepada pencari keadilan yang bersengketa. Sedangkan rektor universitas negeri memeras orang tua mahasiswa untuk memperoleh kursi di perguruan tinggi yang dikelola sang rektor. Anggaran pembangunan ditransfer dari pemerintah pusat ke daerah yang jumlahnya triliunan rupiah. Tapi tak jelas hasilnya. Sedangkan gubernur terpilih malah asyik berjudi di kasino. Maka sekali lagi, benarlah kata Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah asing, tapi perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa kalian sendiri. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hei anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Jadikan ceritaku ini sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa. Merdeka!